Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di Takut Official. Sesuatu yang menggemparkan sih buat gua pas baca cerita tentang anak SMP yang joget sambil telanjang. Kalian udah pada ngeh juga belum tentang berita ini? Jadi gua bikin ini tanggal 3 April ya. Di hari pertama puasa, gua kaget ngeliat tingkah laku bocil ini guys. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gua bakal bacain beritanya juga ke kalian nih. Takutnya ada yang nggak ngeh kan? Beritanya nih dari jabar.waspada.co.id. Langsung aja ya. Jadi, seorang remaja belasan tahun, warga kecamatan Citerep sebut saja Bunga, membuat video joget berdurasi 1 menit 18 detik tanpa menggunakan busana. Parah banget ya. Viral di media sosial menggemparkan sejumlah warga dan pelajar. Remaja yang diduga berumur belasan tahun ini Iya udah tahu gue tadi dibahas kan di awal. merupakan siswi salah satu sekolah swasta yang ada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ini gue kayaknya pernah deh ke daerah sini, Babakan Madang, dekat Sentul gitu kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak tahu persis sih di mana sekolahnya, orang identitasnya aja nggak tahu, beli sekolahnya dan lingkungannya. Terus video tersebut menggambarkan sejumlah warga dan pelajar. Ini udah ya. Harry, salah seorang warga, kaget dengan viralnya video bugil tanpa busana yang diduga sengaja direkam oleh remaja belasan tahun ini. Lagi ramai video bugil joget warga Citerep, ungkapnya. Oh ini Vox Pop dia minta tanggapan warga. Kenapa nggak ke Kapolsek atau apa gitu yang ada kaitannya sehingga langsung diselidiki atau kita langsung minta kejelasannya tentang kebenaran berita ini. Video yang berdurasi 1 menit. Udah tahu gue tadi di awal udah disampaikan. Video tersebut direkam dengan cara sengaja oleh remaja belasan tahun tersebut. Diduga video tersebut dibuat di rumahnya. Kalau lihat suasananya sih kayaknya di rumahnya. Oke, praduga tak bersalah nih. Kapolsek Citerep, nah ini yang butuhin. Kapolsek Citerep Kompol Chandra bakal melakukan penyelidikan adanya video remaja putri yang menari bugil dan saat ini telah viral di media sosial. Kita belum menerima laporan. Saat ini kita melakukan penyelidikan dengan Satuan Reserse Kriminal Reskrim, kata Chandra. Udah nih beritanya. Oke, kayaknya gue belum puas deh dapetin infonya. Jadi gue bakal cari berita di portal lain ya. Bentar ya. Oke, ada berita dari tribunnews.com. Nah, pasti kalau media mainstream nih openingnya sama. Apalagi beritanya kan, info beritanya tuh belum banyak diketahui. Ya udah, ada viral video ini durasi segini di daerah sini, pasti dah. Orang yang tadi aja yang dari Jabar diulang-ulang kan infonya, ya itu bisa diasumsikan bahwa memang para jurnalisnya atau scriptwriternya masih kurang mendapatkan informasi. Jadi gue langsung cari infonya yang beda dari sebelumnya aja ya. Oke, langsung ke paragraf ini nih. Pemeran video short tersebut adalah DL usia 17 tahun. Wow, belum punya KTP, Bray. Yang merupakan seorang wanita yang tinggal di wilayah Citerep. Berstatus sebagai seorang pelajar yang masih aktif, kata Kapolsek Citerep Kompol Eka Chandra. Oh, Kapolsek yang tadi nih. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, DL mengaku nekat membuat video menari tanpa busana karena diancam seorang laki-laki yang dia kenal dari medsos. Wow, unik nih. DL ini diancam oleh laki-laki yang berpacaran dengannya, namun hanya melalui WhatsApp pada rentan. Rentan? Pada rentang waktu September. Rentang, astaga. Editor naskahnya nggak ngeh ada kesalahan kayak gini, bahaya men. Takutnya pas banget kebenaran lagi salah ngetik, jadi salah makna. Misalnya nih, aku mau nenenin teman aku dulu. Padahal mah aku pengen nemenin, jadi nenenin. Itu bahaya kan? Ya maksudnya separah itu tipe gitu. Makanya ada preview gitu kan sebelum di-publish. Oke, jadi itu rentang waktu ya. Rentang waktu September Oktober 2021. Mereka pacarannya di antara itu. Korban diminta untuk membuat video telanjang dengan ancaman santet. Santet. Brengsek juga nih. Akhirnya DL menuruti kemauan pacarnya itu. Mantannya kali. Kan udah enggak. Sekitar Oktober, DL ingin menyudahi hubungan dengan pacarnya ini dengan cara tidak meresponnya lagi. Namun, lagi-lagi korban mendapatkan ancaman bahwa video yang pernah dia kirim akan diviralkan, kata Kompol Eka Chandra Mulyana. Pada Maret 2022, DL kaget mengetahui video syurnya tersebut viral setelah diberitahu oleh teman-temannya. Buset, mentalnya jatuh banget ini mah. Temennya lagi yang tahu. Sis, lu telanjang-telanjang ya di medsos ya, biar viral ya gitu. Padahal mah disebarin sama ex-nya gitu, sama mantannya. Atas kejadian ini kami masih terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyebar video syur tersebut yang tak lain adalah pacar dari pelaku video syur DL, kata Kompol Eka lagi.
diberitakan sebelumnya. Iya tahu, udah gak usah dibaca, itu udah tahu gue tadi portal sebelumnya. Oke guys, pas umur-umur segini kita bisa maklum ya, mereka udah mulai suka dengan sesama jenis, mulai penasaran sama diri dan perasaannya, mulai susah juga diarahin, dan lain sebagainya. Tapi agak herannya nih, mereka menjalin hubungan melalui WhatsApp. Lagi mana ceritanya si ADDL ini kayak mau pacaran sama orang yang bahkan bentuknya aja nih belum pernah dia lihat secara langsung. Gua nggak tahu sih, tapi kan mereka diberitakan menjalin hubungan hanya melalui WhatsApp. Gua asumsikan mereka belum pernah bertemu secara fisik gitu ya. Kalau misalnya salah, tolong dikoreksi. Gila emang, maksud gua semaju itu. Kemajuan zaman makin kesini makin kesana. Anjing bercandanya begitu, makin kesini makin kesana. Maksud gue tuh makin kesini gaya pacaran ngaruh juga ya, kena dampak gitu sama kemajuan teknologi guys. By the way, gue nggak mau terlalu bahas si ADDL ini karena pasti mentalnya lagi hancur banget men. Kasian gue asli. Bayangin deh ini kejadian sama adek lu, siapa gitu orang-orang terdekat lu. Kasian men, kita anggapnya bukan bodoh ya, tapi kayak dia tuh masih muda, masih perlu banyak pengalaman yang harus dicari. Mungkin ini jadi pengalaman, tapi siapa yang ngira pengalamannya akan sepahit ini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, tetap ada salahnya juga sih si adek ini. Tapi kebrengsekan si cowoknya yang bikin gue rada anget nih guys. Emosi gue. Oke lah, mereka masih kecil, tapi kok bisa setega itu gitu loh. Buat si cowok nih, gue nggak habis pikir. Kenapa dia akhirnya nyebarin video orang yang dia sayang? Terlepas mereka udah putus ya, tapi seenggaknya men, itu orang yang pernah lu sayang gitu. Apa karena memang mereka masih sangat muda? Kayak yang gue bahas tadi. Tapi kayak belum sanggup banget kali mentalnya buat nanggung masalah segede ini gitu. Kasihan gue. Gue gak kebayang kalau misalnya kejadian sama orang terdekat gue. Dan apa yang harus gue lakukan untuk cover. Wah, pahit banget sih. Gue nggak tahu sih, ya emang gue banyak nggak taunya. Tapi pengalaman gue yang juga pernah punya pacar dari SD malahan. Gue pacarannya nih emang beneran suka loh sama si doi. Jadi pemikiran buat ngerusak hubungan, apalagi ngerusak dia secara pribadi, baik itu fisik atau masa depannya, nggak kepikiran men, nggak berani lagi gue juga, kasihan anak orang. Tapi mungkin gara-gara itu tadi ya, cuma pacaran lewat WhatsApp. Ya buat gabut doang, temen gabut, temen VCS gitu. Teman buat ngilangin bosen. Terus gue mau menyoroti orang tua ADDL ini guys, dan juga tentunya prihatin terhadap apa yang mereka rasain. Anak yang dari dulu dijaga, disayang, tiba-tiba jeder ada berita begini. Hancur juga pasti mental orang tuanya, asli. Susah zaman sekarang jadi orang tua guys. Simpelnya, lu bakal beliin dia gadget kan, HP deh contohnya, dengan alasan biar nggak ketinggalan teknologi. Ditambah lagi pembelajaran sekarang dipermudah lewat teknologi kayak HP. Tapi pas di kamar nih, dia lagi sendiri di rumah. Siapa yang tahu coba dia bakal ngapain aja sama tuh HP. Telepon-teleponan, chat-chatan sama pacarnya sih masih aman ya. Tapi kalau sampai VCS, ayo. Atau pahitnya sampai joget-joget bugil kayak gini deh. Pasti kalau kejadiannya kayak gini, orang tuanya lagi yang bakal disalahin. Kayak, Nggak becus lu jaga anak. coy, anak-anak tuh pinter. Dan kita nggak selalu ada waktu buat jagain dia kan. Nggak 24/7 dia tuh dalam pengawasan kita. Enggak, sulit. Terus dia tuh pada pinter, bocil tuh pinter. Pasti dia mikir juga lah gimana caranya lepas dari awasan orang tua. Kayak nggak pernah kecil aja lu pada. Ya intinya kita nggak bisa nyalahin orang tuanya juga kan. Aduh, belak nih bro. Jadi yang mau gue sampein adalah kesadaran orang tua untuk menerapkan edukasi dan kompromi sedini mungkin sama anak-anak kita guys. Anak kita, anjay. Kita berhubungan atau gimana nih? Kita punya anak yang sama atau enggak nih? Atau kita, mungkin karena kita saudara ya, jadi kita menganggap semua anak yang anak kita gitu. Edukasi dan komprominya bisa dalam bentuk apapun ya. Edukasi sih terutama, baik itu kasih contoh langsung kayak perlakuan. Terus kalau misalnya komprominya ya bisa diskusi, fokus grup diskus. Ini berat banget ya. Ya tapi iya bener, fokusnya adalah kepada masalah. Jangan serang orangnya, jangan berusaha mendiskreditkan orangnya. Ya udah fokus untuk menyelesaikan dan mencarikan solusi gitu. Anak sekarang tuh bakal susah kalau gua rasa ya, kalau langsung diperintah gitu. Kamu pokoknya nggak boleh pacaran, titik. Tapi Pah, yang lain temen aku pada punya. Pokoknya nggak boleh. Nggak apa-apa pacaran aja. Orang papa juga jarang di rumah, apalagi ke sekolah buat ngecek aku. Lebih gampang sih, kita ngasih contoh sama perlakuan sehari-hari ya. Kita baik dan hormat sama istri kita dan sebaliknya. Nanti anak-anak kita, mau itu cowok atau cowok,
mau itu cewek atau cowok bakal nangkap gitu di bawah alam sadarnya. Gak ada alasan untuk menyakiti, menghancurkan, ngebully, apalagi mempermalukan, ya, dan lain-lain sebagainya. Gue inget kata-kata Bang Panji Pragiwaksono, dia pernah cerita di stand up-nya dia tentang kebenaran yang melahirkan dendam. Jadi temennya orang Jepang gitu dipalak guys. Yang malak dihajar sama satu sekolahan. Besoknya disamperin sama teman-teman pemalak itu. Nah, preman itu ngadu, atau misalnya teman-teman preman itu ngelihat, wah digebukin nih, Digebukin siapa lu? itu anak Gons misalnya gitu. Disamperin udah anak-anak Gons besoknya. Gila banget ya, apa nggak ngeri itu? Sekolah lain diserang sama rival yang sekolahan gitu, bukan sama preman setempat. Intinya adalah, meski kita benar, nggak membenarkan untuk berlaku tidak baik kepada sesama manusia. Mempermalukan menurut gua sih termasuk perbuatan tidak baik ya, tidak patut dicontoh dan tercela men. Lu nggak tahu nih efek dari mempermalukan ini itu apa, jangka panjang men, apalagi jejak digital. Wah, ntar misalnya dia adik DL lagi interview kerja terus ketahuan ada kayak begini, kemungkinan ya perusahaan nggak mau karena merusak kita perusahaan. Kemungkinan ya, gua ngegambarin pahitnya aja. Walau kita lelaki pun, nggak ada alasan deh buat memperlakukan wanita lebih rendah, mempermalukan, apalagi menyakiti. Begitu sebaliknya, wanita juga nggak ada alasan untuk mempermalukan, menyakiti, ngebully lawan jenisnya. Oh ya, di bukunya Kurai Shihab, gue pernah baca, jadi ini tuh yang pada akhirnya gue nemu alasan, nggak ada pembenaran satu manusia pun, ingat, nggak ada pembenaran satu manusia pun untuk berlaku sewenang-wenang kepada apapun. Ingat ya, apapun, bukan siapapun. Kalau apapun termasuk hewan, kerikil tuh, apalagi batu itu apa meja. Kemungkinan kita cenderung menahan diri kepada saudara kita kan. Kalau dia saudara mah aman dah. Pokoknya gak bakal disenggol, gak bakal dipermalukan, gak bakal disakiti gitu ya. Tapi yang namanya saudara tuh siapa sih sebenarnya? Kalau saudara menurut darah kan sempit mungkin ya. Kalau sesempit itu nanti kita punya alasan lagi buat mempermalukan atau menyakiti yang gak sedarah. Nah, kata bukunya nih, saudara itu yang seudara. Mampus lu. Apa aja coba yang seudara sama kita? Semuanya lah. Lu lihat batu nih, saudara tuh. Meski dia nggak ngirup udara, tapi dia ada di lingkup udara kita kan. Apalagi hewan dan sebagainya yang bernyawa. Wah udah, nggak ada nemu alasan deh kan. Pokoknya gitu. Nah, ada penjelasan lagi nih. Jadi saudara dalam bahasa Al-Quran, yaitu yang maknanya semua yang sama dengan Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua yang sama dengan Anda. Lu bisa ngerti kan arah gua kemana? Jadi buat yang nggak ngerti nih, misalnya gua ada masalah sama anak di blok kompleks sebelah. Kalau mengacu ke bahasan yang tadi, gua nggak bisa dong nyakitin dia karena kita sama-sama tinggal di Bandung. Gua ada masalah nih sama orang Cirebon. Gue nggak bisa juga kan nyakitin dia karena kita sama-sama tinggal di Jawa Barat. Ya. Begitu seterusnya, gue ada masalah sama orang Aceh. Gue nggak nemu alasan buat nyakitin dia karena kenapa? Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Begitu seterusnya, kita nggak akan nemu alasan untuk nyakitin dan mempermalukan seseorang karena pada akhirnya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Damn, udah kelar, itu udah titik paling akhir. Oh ya, yang perlakuan tadi belum kelar ya, perlakuan si ibu dan ayah dalam bentuk mencontohkan. Misalnya nih, si anak laki-laki lihat bapaknya baik sama ibunya. Nanti anak laki-laki ini bakal baik juga ke temen ceweknya. Anak perempuan lihat ibunya baik sama bapaknya. Si anak ini juga nanti bakal baik ke temen cowoknya. Gue percaya sih kalau kebaikan itu nular guys. Apalagi kita udah ngajarinnya ke anak-anak sedini mungkin. Walaupun tetap ada potensi anak-anak nggak nangkep. Namanya juga anak-anak ya kan. Tapi seenggaknya dia lihat setiap hari perlakuan-perlakuan baik itu. Dan diharapkan bisa nempel di otak bawah sadar. Jadi pas dia mau nyakitin atau ngelukain atau mempermalukan orang, otaknya tuh secara otomatis nolak. Kayak dia bakal mikir. Kayaknya ini nggak baik deh buat dilakuin. Hal lain yang mau gue sampein adalah mengajarkan anak untuk berkata tidak guys. Kayak kasus si adik DL ini, kalau dia bisa bilang tidak, tentu nggak akan kejadian hal semacam ini kan. Emang ada kesusahan dalam mendidik anak, apalagi mengajarkan dia untuk berkata tidak. Nanti disuruh ngapa-ngapain dia nolak lagi. Tidak mas, tidak mas, tidak om, kok tidak om sih? Tidak ayah, tidak bunda gitu. Gimana tuh? Nah makanya ketika dia menolak suruhan kita, tapi positif, baru deh di situ kita membiasakan yang namanya juga kompromi. Jelasin deh posisi yang tepat untuk berkata tidak. Jangan yang positif dibilang atau dijawab tidak juga.
panjang gak sih nih gue ngomong? Jadi sebenarnya siapa yang bisa disalahin kira-kira? Kalau dari sisi gue sih nggak ada ya, nggak tahu sih tepatnya. Gue lebih menekankan keprihatinan kepada si ADDL ini dan orang tuanya. Lalu gue fokusnya juga bukan mencari kesalahan orang gitu. Ada pihak yang memang ditunjuk untuk melakukan itu. Gue cuman kayak, aduh, ade karunya teuing gitu. Ya tapi gue tetap kesal sih sama si cowok brengsek itu yang nyebar-nyebarin anjing apa alasan dia. Udah, segitu dulu guys. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton dan dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.